semuanya. Perkenalkan, nama saya Luis Tajulu, NIM AMB 1180001 dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Herda Fitri. Nah, saya di sini akan menjelaskan teori konseling dengan menggunakan behavior. Nah, ini mata kuliahnya adalah mata kuliah teori konseling. Oke teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan presentasi ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada di dalam teori pendekatan konseling dengan menggunakan behavior. Nah, kita akan menjelaskan, kita akan melihat apa-apa saja yang ada di dalam pendekatan behavior. Nah, konseling behavior dikembangkan sejak 1950 dan 1960. Konseling tersebut merupakan pemisahan yang radikal dan psikoanalisis yang berlaku saat itu. Di samping itu, konseling ini banyak berbeda dari konseling lain karena penggunaan pembiasaan klasik dan pembiasaan operan terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah. Nah, ungkapan ini diungkapkan oleh Corey pada tahun 2013, di mana pendekatan ini juga adalah pendekatan belajar sosial yang dikembangkan oleh Bandura yang bersifat interaksional, interdisipliner, dan multimodal. Nah, perilaku dalam pendekatan behavior ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa stimulus, pengaruh eksternal, dan proses mediasi kognitif. Nah, konseling kognitif behavior bersama dengan social learning, teori yang mewakili arus utama konseling perilaku kontemporer. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya, pendekatan behavior itu adalah pendekatan yang dimana konselingnya berfokus kepada proses belajar seseorang yang mempengaruhi perilaku seseorang, perkembangan perilaku seseorang. Jadi khususnya di sini dalam pendekatan behavior ini adalah perilaku seseorang, perilaku yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa stimulus. Nah, maupun itu juga pengaruh eksternal maupun proses kognitif ya daripada seseorang. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini bahwasanya pendekatan behavior itu terfokus kepada perubahan perilaku dari proses hasil belajar daripada seseorang. Oke, kita akan melanjutkannya. Nah, di sini terdapat konsep dasar pendekatan behavior. Nah, konsep dasar dari pendekatan behavior ini bahwasanya tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar pembiasaan klasik dan pembiasaan operan dan peniruan. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Jadi konsep dasar dari pendekatan behavior ini adalah tingkah laku. Bahwasanya tingkah laku itu dipelajari ketika individu itu berinteraksi atau bersosial dengan lingkungannya. Nah, dan tidak hanya itu saja, konsepnya bahwasanya tingkah laku yang muncul daripada seseorang itu adalah sebuah proses belajar, ya, proses belajar yang didapatkan seseorang itu selama hidupnya. Nah, kita akan melanjutkan. Di sini ada hakikat manusia dalam pendekatan behavior. Nah, dari sini 7. Yang pertama itu manusia bertingkah laku melalui proses belajar. Ya, seseorang itu pasti memiliki proses belajar dalam hidupnya. Nah, baik itu dari lingkungannya, baik itu dari studi yang dia jalani, baik itu dari segala aspek kehidupannya, itu adalah proses belajar yang menghasilkan tingkah laku. Jadi, apa yang kita pelajari dalam hidup ini, itu akan memunculkan tingkah laku dari apa yang kita pelajari. Yang kedua, manusia berkembang melalui proses kematangan dan belajar. Ya, kita tentunya adalah manusia-manusia yang mempunyai tahap-tahap perkembangan. Ada yang dia cepat perkembangannya, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, semua punya tahapnya masing-masing. Ya, pada saat seseorang itu berada di tahap remaja, nah di tahap remaja itu kita akan melihat dia sudah matang tidak di tahap remajanya itu. Nah, jadi tahap remaja itu adalah proses belajar juga, bahwasanya seseorang itu belajar bukan hanya dari lingkungan saja, tapi dari dari tahap-tahap yang dia alami juga. Nah di sini tertera bahwasanya melalui proses kematangan dan belajar. Nah, manusia itu berkembang dari situ juga. Nah, yang ketiga, manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain juga. Jadi manusia itu tidak boleh atau tidak bisa hidup sendiri-sendiri, harus berinteraksi. Kenapa hal itu? Karena manusia itu adalah makhluk sosial gitu, yang mempunyai ketergantungan kepada orang lain. Makanya di sini dikatakan manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat adalah manusia bersifat unik. Ya, tentunya kita itu adalah makhluk yang unik. Kenapa? Karena kita punya afektif, kognitif, semua yang ada di dalam diri kita ini tidak ada dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya.
Makanya kita adalah ciptaan Tuhan yang unik. Kita punya afektif tadi yang saya katakan, kita punya kognitif, kita punya pengetahuan, psikis, semuanya itu kita punya. Makanya kita bersifat unik. Dan tidak hanya itu saja, kita unik itu dari segala segi. Ya, unik maksudnya itu manusia itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda, tapi dia mempunyai ciri khas tertentu dalam seseorang itu. Dalam diri seseorang itu punya khas tertentu yang dia miliki, makanya manusia itu bersifat unik. Nah, di sini yang kelima adalah manusia memiliki kebutuhan bawaan yang dipelajari dan yang dipelajari. Nah, kebutuhan bawaan itu kebutuhan dari mulai lahir, dari mulai kecil. Nah, kebutuhan itu maksudnya kebutuhan yang kayak contohnya itu kita langsung ke contoh saja. Kebutuhan tentang kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan bawaan dari mulai kecil. Ya, memang semua manusia itu punya kebutuhan dalam hal kasih sayang. Kenapa hal itu dicantumkan dalam hal ini, dalam hakikat manusia dalam pendekatan behavior ini, bahwasanya manusia itu mempunyai kebutuhan bawaan. Ya, kebutuhan kasih sayang tadi saya katakan contohnya, dan tidak hanya itu saja. Perilaku kita ini muncul juga karena kita belajar dari kebutuhan-kebutuhan bawaan itu. Nah, yang keenam adalah manusia bersifat reaktif. Maksudnya itu manusia itu mempunyai action, mempunyai sebuah tindakan yang berguna kepada sesamanya. Sehingga ketika itu reaktif gitu, itu akan perilaku yang kita tampilkan itu akan berbaur atau menjadi sebuah hal yang bisa memicu seseorang yang di dalam kita itu bertindak gitu. Jadi itu reaktif gitu ya, bersifat reaktif. Nah, oke, yang ketujuh ada manusia dipengaruhi oleh aspek kognitif ya. Tentunya kita di sini pasti menggunakan kognitif kita. Tapi ada juga beberapa orang yang kurang menggunakan kognitifnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi dan apa-apa saja yang bisa mempengaruhi hal tersebut? Nah, manusia dipengaruhi oleh aspek kognitif. Kenapa manusia dipengaruhi oleh aspek kognitif? Nah, kita mengeluarkan atau menampilkan perilaku kita itu dari mulai mana? Nah, kita harus berpikir ketika kita melakukan ini, apa yang akan kita munculkan, perilaku apa yang akan kita munculkan. Nah, itu berjalan dari kognitif kita. Tapi di dalam mungkin ada beberapa orang yang bertanya, kan ini kan pendekatan behavior, berarti ini menggunakan perilaku. Kan berarti bukan berarti itu harus menggunakan kognitif, tidak. Nah, jadi konsepnya itu bahwasanya pendekatan ini juga dipengaruhi oleh aspek kognitif. Ya, kognitif seseorang itu mempengaruhi perilaku yang akan ditampilkan oleh seseorang. Tapi di sini yang lebih pentingnya itu adalah perubahan perilaku. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan konseling behavior. Tujuan konseling daripada konseling behavior itu, yaitu secara umum tujuan konseling adalah menciptakan kondisi-kondisi yang baru bagi konseli untuk belajar perilaku adaptif, perilaku yang berguna. Nah, di sini kondisi-kondisi itu kondisi yang awalnya mungkin dia kurang baik, contoh. Awalnya mungkin dia kurang baik. Nah, saat dia punya kondisi-kondisi yang menciptakan kondisi-kondisi yang membuat dia berperilaku yang baru, lebih baik gitu daripada yang kurang baik tadi, yang dia punya perilaku yang kurang baik. Nah, ada kondisi-kondisi yang membuat dia akan menampilkan kondisi yang baru atau perilaku yang baru. Itu untuk memunculkan perilaku yang adaptif. Adaptif ini berguna. Nah, jadi tujuan ini dicetuskan oleh Corey pada tahun 2013 ya teman-teman semuanya. Oke, nah kita akan lanjutkan. Di sini ada peranan dan fungsi konselor. Nah, kita semua pasti tahu di sini apa yang menjadi peranan dan fungsi konselor. Ya, kalau konselor biasanya untuk membantu si konseli dan si konseli untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu yang secara umum yang kita tahu fungsi daripada konselor gitu. Nah, oke, kita akan lihat di sini dalam proses konseling yang menentukan tingkah laku apa atau what yang akan diubah, sedangkan konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubahnya atau how. Jadi di sini hal ini dicetuskan oleh Corey pada tahun 1986. Nah, bahwasannya dalam proses konseling itu kita itu dituntut untuk dalam konseling ini behavior ya. Nah, konseling yang menentukan tingkah laku apa yang akan diubah. Sedangkan di sini konselor yang menentukan cara. Jadi ketika konselor sudah memberikan cara kepada si konseli, dia akan menentukan tingkah lakunya apa yang akan diubah. Nah, ketika contohnya konselor, nah kamu nanti
cara yang akan kamu lakukan nanti saat kamu bermalas-malasan, ini yang akan kamu lakukan. Coba kamu lakukan nanti ini. Nah, yang menentukan tingkah laku apa yang akan dikerjakan daripada si konseling ini, konseling itu sendiri. Ya, tapi yang mengajarinya atau yang menentukannya caranya itu adalah konselor. Nah, di sini juga ada tahapan konseling. Ini menurut Engkau Malasari pada tahun 2011, bahwasannya ada 5 tahapannya. Ada pembinaan hubungan yang baik, identifikasi masalah, merumuskan tujuan, implementasi teknik, evaluasi, dan pengakhiran. Nah, jadi teman-teman semuanya, pembinaan yang pertama itu pembinaan. Nah, semua di dalam konseling manapun itu pasti ada pembinaan hubungan yang baik ya, tentunya. Nah, otomatis ketika seseorang atau konselor melakukan konseling, dia itu akan memberikan pembinaan hubungan yang baik, kayak menanyakan kabar, mempersilahkan duduk. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh untuk pembinaan hubungan yang baik. Yang kedua itu adalah identifikasi masalah. Ya, pada saat konseling, konselor akan mengidentifikasi masalah apa yang akan dilakukan. Saat konselor sudah mengidentifikasi masalah yang dialami oleh konseli, dia akan merumuskan tujuannya. Oh, tujuannya dia menceritakan masalah ini. Oh, ternyata ini yang akan diselesaikan oleh si konseli. Nah, ketika sudah dirumuskan tujuannya, apa yang akan diselesaikan, akan diimplementasikan teknik. Nah, teknik ini nanti yang akan dikasih tahu yang akan diberikan kepada si konseli. Nah, contohnya teknik desensitisasi atau teknik penghapusan atau banyak lagi teknik-teknik selain daripada teknik-teknik yang ada di dalam behavior. Nah, di sini juga yang kelima itu evaluasi dan pengakhiran. Nah, tentunya ketika konseling itu sudah berjalan, konselingnya di tahap akhir, pasti akan ada evaluasi. Apa evaluasi ini? Yaitu untuk melihat kemampuan atau apa yang sudah dialami sama si konseling. Hal apa yang berubah seperti itu, hal apa yang dirasakan, penilaian apa yang dirasakan daripada konseling. Nah, jadi dibutuhkan sekali evaluasi dan pengakhiran ini, pengakhiran yang baik juga. Nah, pengakhiran yang baik itu mungkin itu penentuan daripada bagaimana pertemuan selanjutnya kepada si konseli, di mana melakukan follow up untuk mengetahui apa perkembangan yang dialami oleh si konseli. Oke. Nah, di sini juga ada teknik konseling. Ya, teknik konseling itu bermacam-macam di dalam behavior ini ya. Nah, ada 2 di sini. Ada yang dia untuk meningkatkan dan ada dia yang untuk menurunkan. Nah, yang untuk meningkatkan ini apa itu yang mau ditingkatkan? Nah, yang mau ditingkatkan itu adalah perilaku-perilaku yang baik, ya, perilaku-perilaku yang positif. Nah, ketika si konseling meningkatkan perilaku-perilaku yang positif atau perilaku yang baik, maka teknik apa yang akan dilakukan? Nah, teknik yang akan dilakukan adalah penguatan positif, ekonomi, pembentukan tingkah laku, pembuatan kontrak. Yang kedua adalah teknik untuk menurunkan. Ya, teknik untuk menurunkan ini adalah teknik untuk menurunkan perilaku-perilaku yang negatif. Jadi setiap perilaku-perilaku yang negatif itu akan diturunkan gitu. Perilaku yang kurang baik gitu akan diturunkan, akan direduksi gitu. Nah, jadi teknik apa saja sih yang digunakan untuk menurunkan tingkah laku yang kurang baik atau negatif itu? Nah, di sini ada teknik penghapusan atau extinction, di sini ada time out, banjiran, penjenuhan, hukuman, terapis aversi, dan desensitisasi sistematis ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, tadi kita sudah membahas beberapa hal yang ada di dalam teknik behavior. Jadi apapun yang kita bahas tadi, semoga itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya harap kita bisa menerapkan apa yang sudah kita bahas tadi. Oke, thank you for listening. Bye-bye.